Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, doakanlah dan jagalah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi berhubung dengan bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan mempelajari dulu tentang Kitab Kejadian secara singkat, jelas, dan padat, ya, supaya nanti kalau masih ada waktunya kita akan ke kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan Ulangan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, boleh kita membuka kitab Kejadian ya, tetapi saya akan langsung memberikan materinya. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Taurat, Torah Yahudi. Nah, jadi kitab Kejadian itu adalah kitab pertama yang dipakai oleh orang-orang Kristiani dan orang-orang Yahudi. Kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut Beresit, ya, Beresit, yang berarti pada mulanya, ya. Sesuai dengan kata pertama dari kitab tersebut, kitab Kejadian mencakup kisah penciptaan dunia, manusia, dan awal sejarah umat manusia, serta sejarah bangsa Israel yang bermula dari Abraham. Nah, jadi kitab Kejadian itu mencakup kisah penciptaan dunia, manusia, dan awal sejarah umat manusia, serta sejarah bangsa Israel yang bermula dari Abraham. Beberapa poin utama dalam kitab Kejadian. Yang pertama, penciptaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih bisa membuka Kejadian bab 1 ayat 2, ya. Kejadian bab 1 sampai bab 2 mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari, dan hari ke-7 sebagai hari perhentian, Sabat. Kedua, manusia pertama. Kejadian bab 2 sampai bab 3 dikisahkan penciptaan Adam dan Hawa, serta jatuhnya manusia dalam dosa setelah memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu ini juga harus difokuskan bahwa buah itu bukan buah apel ya. Banyak di antara kita disesatkan dengan tafsir yang salah. Jadi buah terlarang saja itu. Tidak pernah dikatakan buah apel. Ada beberapa sebagian ya yang meyakini itu buah apel. Tidak, itu tafsir yang keliru. Buah terlarang saja, bentuknya tidak tahu kita bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga, air bah dan Nuh, Kejadian bab 6 sampai 9. Cerita tentang dosa umat manusia yang memuncak sehingga Tuhan mengirimkan air bah besar untuk memusnahkan kejahatan. Namun menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta makhluk-makhluk hidup yang masuk ke dalam bahtera. Kemudian keempat, Menara Babel, Kejadian 11. Kisah mengenai umat manusia yang mencoba membangun menara yang mencapai langit, namun Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Dalam kitab suci tercatat bahwa bahasa manusia sebelum mendirikan Menara Babel itu hanya satu bahasa. Tetapi ketika mereka sudah merencanakan ingin menyamai Allah, lalu Tuhan mengacaukan. Kata mengacaukan ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bahasa. Jadi bahasa itu menjadi, ya mungkin di dunia ini mungkin ratusan ribu kali bahasa ya.
atau ribuan bahasa. Kelima, para bapa leluhur Israel menceritakan panggilan Tuhan kepada Abraham, Kejadian 12 ya sampai bab 25, itu cukup panjang, bab 12 sampai bab 25. Serta kisah tentang Ishak, Kejadian bab 26. Jadi kalau kepada Abraham itu cukup panjang diceritakan, itu dari bab 12 sampai 25 ya. Jadi itu ada kurang lebih 13 bab yang menceritakan tentang Abraham. Tetapi tentang Ishak itu hanya satu bab, Kejadian bab 26. Nah, kemudian Yakub itu dikisahkan cukup panjang juga, Kejadian bab 27 sampai 36. Ya, kurang lebih ya ada 9 bab begitu. Dan Yusuf, nah, Kejadian bab 37 sampai 50. Nah, ini cukup panjang juga ya. Jadi kurang lebih ada 13 bab. Jadi ya, kitab Kejadian itu untuk para bapa leluhur Israel ya, menceritakan panggilan Tuhan kepada Abraham, Kejadian bab 12 sampai 25, serta kisah tentang Ishak, Kejadian bab 26, Yakub, Kejadian bab 27 sampai 36, dan Yusuf, Kejadian bab 37 sampai 50. Nah, ini ada 50 bab kitab Kejadian ya. Jadi bab-babnya tadi itu sudah secara prinsipnya ya sudah kita jelaskan. Lalu kitab ini tidak hanya penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam budaya dan literatur dunia, terutama terkait dengan konsep penciptaan dan moralitas manusia. Jadi kitab Kejadian ini sangat berpengaruh untuk konsep penciptaan dan moralitas manusia. Rata-rata cerita rakyat atau cerita legenda atau cerita yang terdapat di suatu daerah. Kalau di kampung bapak saya itu ada kisah semula jadi, itu sudah dibuat semacam tesis oleh peneliti dari dulu mahasiswa S2 dari Bandung ya. Tahun 2011 saya pernah mendownloadnya, itu kisah semula jadi dan mirip-mirip dengan kisah pada kitab Kejadian itu. Cuman nama-namanya saja yang agak berbeda-beda. Maka tidak heran misalnya di daerah kita tertentu itu konsepnya kok mirip kitab Kejadian. Mirip. Ya. Ya mungkin turun-temurun itu sebenarnya sudah ada. Seperti kita ketahui, sebenarnya di Nusantara ini ya, pengaruh Kristen itu masuk itu pada abad ke-7 sebenarnya di Pulau Barus ya. Jadi waktu itu ya, pada abad ke-7 itu ya, itu gereja perdana itu pernah masuk ke Nusantara. Dan itu mungkin bisa jadi mempengaruhi cerita-cerita yang terjadi dalam pembentukan wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu di daerah kita, bahkan di dunia, di luar negeri atau dimanapun. Kemudian kita masuk ke latar belakang kitab Kejadian. Latar belakang kitab Kejadian mencakup berbagai aspek historis, teologis, dan sastra yang berkaitan dengan konteks penulisannya, tujuan, serta pengaruhnya dalam tradisi keagamaan. Ada beberapa elemen penting mengenai latar belakang kitab Kejadian. Yang pertama, penulis dan penulisan. Nah, ya. Kitab Kejadian secara tradisional dianggap sebagai bagian dari Taurat atau Pentateuk atau Pentatuk. Nah, jadi tergantung bacanya gimana. Ada yang Pentatuk, ada yang Pentateuk karena mengikuti hurufnya ya. Itu Taurat ya. Yaitu 5 kitab pertama dalam Alkitab yang sering dikaitkan dengan Nabi Musa sebagai penulisnya. Ya. Meskipun Musa secara tradisional diyakini sebagai penulis, banyak sarjana modern menyatakan bahwa kitab ini mungkin disusun oleh beberapa penulis atau sumber. Jadi sumber klasik tetap mengatakan Musa, tetapi penulis modern, abad modern itu ya, kalau sekarang ini kan abad kontemporer namanya ya, itu
menyatakan bahwa kitab ini mungkin disusun oleh beberapa penulis atau sumber dan kemudian dikompilasi selama periode waktu yang panjang. Salah satu teori yang terkenal adalah hipotesis dokumen namanya, yang menyatakan bahwa kitab Kejadian disusun dari 4 sumber utama. Jadi ada 4 sumber utama untuk menyusun kitab Kejadian ini. Yang pertama adalah Yahwis atau Y, penggunaan nama Yahweh Tuhan untuk Allah. Ya. Kemudian Elohis, E, menggunakan nama Elohim untuk Allah. Kemudian ada Deuteronomis, D, fokus pada hukum-hukum dalam kitab Ulangan. Lalu ada Priestley atau P, fokus pada ritual, keturunan, dan hukum iman. Nah, jadi ada 4 sumber gitu ya. Itu yang disebut dengan hipotesis dokumen. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ingin mendalami tentang kitab Kejadian, ya mulai dengan memahami bahwa kitab Kejadian itu ya salah satu teori yang terkenal adalah hipotesis dokumen namanya. Berikutnya yang kedua, tujuan teologis dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian bertujuan untuk memberikan penjelasan teologis tentang asal mula dunia, umat manusia, dan hubungan Allah dengan ciptaannya, khususnya bangsa Israel. Jadi ini cerita atau kejadian dari bangsa Israel, maka disebut pada mulanya. Karena kita yakini bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, maka kisah ini menjadikan kita percaya baik secara spiritual dan rohani. Lalu beberapa tujuan teologis utama dari kitab Kejadian meliputi yang pertama, monoteisme. Nah, kitab ini menekankan bahwa hanya ada satu Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Berbeda dengan banyak kepercayaan politeistik yang berkembang di timur dekat kuno pada waktu itu. Jadi uniknya atau luar biasanya bangsa Israel itu, dia hanya percaya kepada satu Allah saja. Kalau bangsa-bangsa lain di sekitarnya itu politeistik, banyak ilah-ilah yang mereka percayai. Kemudian yang kedua, perjanjian Allah dengan manusia. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, hingga Yakub, Kejadian mengisahkan bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan manusia untuk menyelamatkan mereka dan menuntun mereka. Jadi perjanjian Allah dengan manusia itu dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, hingga Yakub ya. Kejadian mengisahkan bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan manusia untuk menyelamatkan mereka dan menuntun mereka. Berikutnya panggilan bangsa Israel. Nah ini, Kejadian mengisahkan bagaimana Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang akan diberkati dan membawa berkat kepada semua bangsa di dunia. Kejadian 12 ayat 3. Nah itu. Jadi ini sesuatu yang masih dipertahankan oleh orang-orang Israel ya, bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati dan membawa berkat kepada semua bangsa di dunia. Dan ini masih sangat diyakini. Bahkan perdebatan mengatakan ya bangsa Israel adalah bangsa yang memberkati semua bangsa. Dan ini dibawa-bawa sampai sekarang kan. Kemudian yang ketiga, konteks historis. Kejadian diyakini ditulis atau dikompilasi selama periode yang panjang. Ya. Kemungkinan dari abad ke-15 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi abad ke-15 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu mundur dia waktunya ya. Karena memang nanti Masehi itu dia maju. Sedangkan ini ya, jadi sekitar abad ke-15 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Tergantung pada berbagai teori penulisan. Narasi di dalam kitab Kejadian berhubungan dengan kisah-kisah dan legenda yang sudah dikenal di timur dekat kuno. Misalnya kisah penciptaan dan air bah memiliki kesamaan dengan mitologi Mesopotamia. Nah itu. Jadi jangan heran kok mirip gitu. Ya, kisah penciptaan dan air bah itu mirip dengan mitologi Mesopotamia. Seperti Enuma Elis, kisah penciptaan Babilonia. Nah itu. Dan epos Gilgamesh, kisah air bah. Jadi ada miripnya begitu. Jadi kisah ini
Mirip-mirip ya. Kemudian yang keempat, struktur narasi. Kitab Kejadian dibagi menjadi dua bagian utama. Nah, ada dua bagian utama sebenarnya dalam kitab Kejadian. Kejadian bab 1 sampai bab 11, bagian ini sering disebut sebagai sejarah perdana atau pre-mepal history. Jadi itu sejarah perdana yang mencakup kisah penciptaan, Taman Eden, Kain dan Habel, air bah dan menara Babel. Bagian ini lebih bersifat universal, menceritakan asal mula umat manusia secara umum. Kemudian Kejadian bab 12 sampai 50, bagian ini berfokus pada sejarah leluhur. Ya. Patriarchal history. Ya. Jadi patriarchal history. Terutama kehidupan Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Jadi bab 12 sampai 50 itu mengisahkan ya kehidupan Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf ya. Empat tokoh sentral ini memang di bab 12 sampai 50 ya mendominasi cerita-cerita atau kisah-kisah dalam kitab Kejadian. Ini menandai awal sejarah bangsa Israel. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menandai ya munculnya bangsa Israel ketika Yakub dipertobatkan oleh Allah menjadi Israel. Jadi nama Yakub berubah menjadi Israel itu adalah pertobatan Yakub sang penipu, sang ya yang melakukan jual beli hak kesulungan dengan Esau. Jadi Yakub ini ya licik ya. Jadi abangnya Esau itu diperdaya ketika lapar perutnya. Lalu Esau disuruh menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Ya. Setelah itu dia juga melakukan kelicikan. Dia karena dia bersekongkol dengan ibunya Ribka untuk mencuri berkat dari Esau. Coba dibaca teliti. Sebenarnya yang diperintahkan Ishak itu untuk mendapat berkat itu adalah Esau. Tapi karena Ribka menguping, mengetahui ya, apa yang akan dilakukan oleh Ishak, makanya cepat-cepat dia menyuruh atau berkonspirasi dengan Yakub untuk menipu Ishak, karena Ishak itu tidak melihat ya, maka dia bersekongkol dengan Yakub, adiknya Esau, untuk mendapat berkat Ishak. Lalu dia pakai bulu kambing kan, lalu dia memasak domba dan kambing yang enak-enak. Lalu berkat itu diterima oleh Yakub. Yakub lari, takut dibunuh Esau, karena memang dua kali melakukan penipuan terhadap Esau. Dan pada zaman itu juga kalau kita tahu, Yakub itu tidak berani kembali. Setelah dia dirubah namanya Israel oleh Allah, ya, akhirnya dia berdamai dengan saudaranya Esau, ya kan? Nah itu sama juga, sebelumnya juga dia sudah dihajar juga dan diajar oleh Laban. Nah ini kan sebenarnya Allah ingin menghajar dan mengajar. Dia juga sudah ditipu Laban, tapi tipuannya mengenakan bagi Yakub kan. Jadi dia memiliki dua istri itu kan dari hasil ya. Sebenarnya Laban ingin menipu si Yakub. Dapat Lea, dapat Rahel. Udah itu harus dapat ternak, kerja lagi. Oh, nanti dari hasil kerjanya dia minta upah. Jadi dia nipu lagi Laban gitu. Setelah ketahuan Laban, Yakub itu merasa takut karena kedosaannya tuh muncul kembali kan. Sama seperti penipuannya dengan Esau, dia lari. Rupanya apa yang dipikirkan oleh Yakub berbeda. Laban itu mengejar mereka bukan untuk mengambil anak kambing domba dan membawa keluarga Yakub, tapi untuk berpisah selamanya. Kata berpisah selamanya ya karena memang Yakub sudah membentuk keluarga kan. Jadi dia tidak akan kembali. Jadi Laban itu ya ada membuat acara perpisahan.
begitu. Ya itu kita dengarlah cerita di situ ya. Dan setelah itu juga, setelah namanya dirubah Israel, terjadilah percekcokan antara anak-anaknya. Jadi rasa iri itu merembet lagi ke anak-anaknya. Lea dan Rahel yang sebenarnya saudara kandung juga ya saling iri dan saling dengki ya. Masing-masing itu ingin menjadi istri yang terbaik, tetapi melakukan cara-cara yang salah. Ya karena Yakub juga melakukan cara yang salah. Maka Yesus katakan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tetapi karena Yakub dirubah namanya menjadi Israel, ya dia sudah bertobat, tetapi itu tadi merembet lagi ke anak-anaknya, ya kecemburuan itu. Dari persaingan ibu-ibu mereka, akhirnya mulai lagi terjadi persaingan antara anak-anaknya. Yusuf lah yang mau dibunuh oleh abang-abangnya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua kan, dan disitulah ya Allah berkehendak jadi berkat. Jadi Yakub ini sudah mengalami yang namanya melakukan penipuan, kepahitan, lagi ditinggal istrinya, lalu juga ditinggal oleh anak kesayangannya. Jadi sampai anak-anaknya itu kalau nanti Benyamin juga dibawa atau ditahan di Mesir, padahal Benyamin ini ya karena Yusuf meninggalkan Benyamin waktu Benyamin masih muda, masih anak-anak, baru dia melihat adiknya itu, jadi sengaja. Tapi karena kecintaannya dengan Benyamin, Yakub mau juga dibawa ke Mesir kan begitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Jadi kitab Kejadian itu ya panjang, 50 bab atau 50 pasal, dan ini mengungkapkan suatu hal yang luar biasa. Maka tema utama ya itu penciptaan. Kisah penciptaan dunia oleh Allah yang menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Kemudian tema utama juga adalah dosa dan kejatuhan. Kisah kejatuhan manusia dalam dosa Adam dan Hawa dan dampak dosa pada dunia. Kemudian penghakiman dan keselamatan, air bah dan penyelamatan Nuh menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan Tuhan. Jadi di situ ada keadilan dan belas kasih Tuhan kepada Nuh, ya. Kemudian ada perjanjian, janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya menjadi inti dari hubungan khusus antara Allah dan umatnya. Ya. Kemudian keluarga dan keturunan, fokus pada keturunan dan garis leluhur, khususnya pada Abraham dan keturunannya yang akan menjadi bangsa besar. Nah, kemudian pengaruh dan relevansi. Kitab Kejadian tidak hanya penting dalam teologi Yahudi dan Kristen, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan, filosofi dan literatur barat. Narasi penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, dan panggilan Abraham telah menjadi landasan bagi banyak diskusi tentang asal-usul kehidupan. Nah, masih diperdebatkan sampai sekarang. Ya. Kejahatan dan keselamatan. Jadi asal-usul kehidupan, kejahatan dan keselamatan. Jadi ya, secara keseluruhan kitab Kejadian memberikan landasan teologis yang sangat penting untuk pemahaman seluruh Alkitab, serta menjelaskan awal mula dari segala sesuatu, baik alam semesta, manusia, maupun hubungan antara Allah dengan umat manusia. Mengapa penting membaca kitab Kejadian? Karena memang sangat penting bagi orang Kristiani untuk membacanya. Kalau tidak pernah membaca kitab Kejadian memang akan sulit. Karena itu ada hubungan relasi dia. Kitab Kejadian, Keluaran, terus nanti ya. Sebagai kitab pertama. Nah, renungan dari kitab Kejadian dapat memberikan banyak wawasan spiritual dan refleksi tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Jadi berikut adalah beberapa poin renungan yang dapat diambil dari berbagai bagian kitab Kejadian. Yang pertama, penciptaan dan keagungan Tuhan, Kejadian bab 1 sampai bab 2. Nah itu ya. Renungannya apa? Penciptaan dunia mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan kasih-Nya yang menciptakan dunia ini secara teratur dan baik. Setiap hari penciptaan menggambarkan keteraturan dan tujuan ilahi yang tertanam dalam alam semesta. Ya.
Berikutnya refleksi. Sebagai ciptaan Tuhan, kita dipanggil untuk menghargai dan merawat bumi ini. Bagaimana kita sebagai manusia menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Nah, itu ada suatu dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus tentang Laudato Si, ya kan? Tentang lingkungan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini ada aksi nyata, yaitu bagaimana Bapak-bapak ya di sekitar gereja itu mulai menumbuhkan tanaman, misalnya tanaman cabai, ya, terong. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar terjadinya keseimbangan, ya. Kedua, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 kan. Renungan, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini memberi setiap individu nilai yang tak terhingga di mata Tuhan, terlepas dari status sosial, suku, atau latar belakang. Lalu refleksinya apa? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita yang juga ciptaan menurut gambar Allah? Apakah kita menghargai martabat setiap orang, termasuk mereka yang mungkin berbeda dengan kita? Nah, itu. Berikutnya yang ketiga, kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian bab 3 ya. Renungan. Kisah Adam dan Hawa mengajarkan kita tentang godaan, ketidaktaatan. Jadi ada godaan, lalu ketidaktaatan, dan konsekuensi dosa. Dosa bukan hanya tindakan melawan Tuhan, tapi juga membawa penderitaan dan keterasingan dirinya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya itu harus dipahamkan bahwa dosa itu bukan hanya tindakan melawan Tuhan, tetapi juga membawa penderitaan. Jadi bapak-bapak di sini untuk menyadari itu, bahwa ada penderitaan karena dosa dan keterasingan dari dirinya. Jadi kalau kita masih menyendiri di kamar, lari dari Tuhan, berarti kita menjadi asing dari Tuhan. Refleksi bagi kita. Bagaimana godaan bekerja dalam kehidupan kita? Adakah hal dalam hidup kita yang menjauhkan kita dari Tuhan? Bagaimana kita bisa berusaha untuk taat dan mendekatkan diri kembali kepadanya? Nah, ini jawabannya harus dicari ya. Berikutnya yang keempat, pertobatan dan pengampunan. Kejadian bab 3 ayat 15. Renungan, meski manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Janji pertama keselamatan hadir di Kejadian bab 3 ayat 15. Nah, ini janji keselamatan. Mungkin bapak-bapak mencari janji keselamatan itu diucapkan kapan oleh Tuhan? Pada bab 3 ayat 15. Ya, ketika Tuhan memberi petunjuk tentang kedatangan juru selamat. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, kitab Kejadian sudah menerangkan tentang juru selamat. Maka di antara kita, kitab Kejadian ini ya penting dan sangat penting untuk direnungkan. Ini menunjukkan kasih dan rencana penebusan Allah bagi manusia. Jadi rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Ya. Refleksi bagi kita, ketika kita gagal, apakah kita ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan kembali kepadanya? Apakah kita percaya bahwa ada pengampunan dan harapan di dalam Tuhan meski kita jatuh dalam dosa? Biasanya kan kita katakan ada amin, tidak, harusnya ada pengampunan. Amin itu adalah hasil dari pengampunan dan harapan kita kan. Nah, kemudian yang kelima, Kain dan Habel. Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Renungan, kisah Kain dan Habel adalah peringatan tentang bahaya iri hati. Nah, ini iri hati, ketidakadilan, dan bagaimana dosa dapat membawa kekerasan dan perpecahan di antara sesama. Nah, sampai terjadinya pembunuhan ya. Refleksinya, apakah ada rasa iri atau kebencian yang merusak hubungan kita dengan orang lain? Bagaimana kita dapat bekerja untuk hidup dalam cinta kasih dan keadilan, menghindari konflik yang disebabkan oleh iri hati? Jadi bapak-bapak, akar persoalan kita ini, mengapa kita tidak ramai hadir itu adalah iri hati. Ya. Jadi ada 93 orang anak-anak Tuhan di sini, ngapa tidak hadir-hadir? Ya karena iri hati. Kalau iri susah. Ya, harusnya itu rendah hati, bukan iri hati. Nah, ini persoalan. Kan kita mau mencari jawaban ya. Jawabannya ada dalam kitab Kejadian sebenarnya. Yang keenam, air bah dan keselamatan Nuh. Kejadian bab 6 sampai 9 ya. Renungannya adalah air bah adalah penghakiman Tuhan atas kejahatan manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihannya dengan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat ya. Itu kan
4 kebenaran utama itu. Tuhan memberikan kesempatan baru kepada umat manusia setelah air bah, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan memberi kesempatan untuk bertobat. Jadi Bapak-bapak, sampai di tempat ini ya Tuhan memberikan kita untuk bertobat. Refleksi bagi kita, bagaimana kita merespon kasih karunia dan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menjalani hidup dengan rasa syukur dan usaha untuk hidup lebih baik? Atau kita terus mengulangi kesalahan yang sama? Nah, ini menjadi poin penting bagi kita yang berada di tempat ini. Yang ketujuh, panggilan Abraham, Kejadian bab 12. Renungan bagi kita, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang belum diketahui, Abraham menunjukkan iman yang luar biasa. Dia percaya pada janji Tuhan meskipun belum melihat hasilnya. Jadi Abraham tidak pernah tidak percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat. Makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada seorang bapa kaum beriman, yaitu Abraham sesungguhnya. Maka ada keterkaitan, sinkronisasi antara kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita membaca kitab suci setengah-setengah, akibatnya nanti setengah-setengah juga kita memahami. Maka terkadang banyak perdebatan-perdebatan di YouTube, di TikTok itu diakibatkan orang tidak merefleksikan. Awalnya kan harus merenungkan, lalu merefleksikan ya. Jadi refleksi bagi kita, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita bersedia melangkah dengan iman meski tidak tahu apa yang akan terjadi di depan? Apakah kita memiliki keberanian untuk mengikuti Tuhan bahkan ketika rencananya belum sepenuhnya jelas bagi kita? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya ketika kita tidak mau mengikuti Tuhan, tidak ada keberanian, kita tidak akan pernah berubah. Ya. Kemudian yang ke-8, janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian bab 15. Renungan bagi kita, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, menjanjikan keturunan yang banyak dan tanah yang dijanjikan. Meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia, ini menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak tergantung pada situasi manusia, tetapi pada kuasanya. Nah itu, ingat kuasa Allah, bukan pada situasi manusia walaupun mereka sudah sangat tua. Sarah itu mengandung usia umur 90 tahun, ya kan? Bahkan Abraham itu hampir 100 tahun. Nah, refleksi bagi kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat mengenami janjinya dalam hidup kita? Meskipun situasi tampak mustahil, bagaimana kita dapat lebih mempercayakan hidup kita kepada rencana dan kuasanya? 9. Ketahanan dalam ujian, Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 ya. Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 ya. Renungan, Abraham diuji ketika diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, meskipun ini adalah ujian iman yang berat. Abraham taat dan Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Jadi Abraham itu total, ya udah, apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi kisah ini mengingatkan bahwa Abraham, bapak orang beriman itu sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kisah ini menekankan bahwa Tuhan tidak menginginkan pengorbanan yang merugikan, tetapi menguji ketulusan iman. Jadi pengorbanan, kalau iblis itu melakukan pengorbanan dan merugikan manusia. Ya, lihat apa yang dikorbankan ketika Hawa dan Adam memakan buah terlarang. Ya, manusia harus terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan itu menginginkan pengorbanan yang tidak merugikan, tetapi menguji ketulusan iman. Kata menguji ketulusan iman, ya, Abraham dengan rendah hati dan dengan sungguh ikhlas mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah. Refleksi bagi kita dalam ujian hidup, apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Percaya tidak kita kepada Tuhan walaupun kita berada di tempat ini? Ya bagaimana dikatakan kita percaya, datang saja kita tidak mau, hadir saja tidak mau. Ya, harusnya kita seperti anak kecil. Memang orang dewasa itu dia sudah dewasa. Dewasa apa? Bukan dewasa, itulah kebodohan namanya. Bagaimana kita percaya Tuhan datang tidak mau di hadirat Tuhan?
Bagaimana kita bisa belajar dari Abraham yang tetap setia dan percaya meskipun diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit? Nah, ini refleksi bagi kita ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. 10. Kesetiaan Tuhan kepada Yakub. Kejadian bab 28. Renungan. Dalam mimpinya Yakub melihat tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Nah, ini ada mimpi Bapak Yakub. Ada tangga ke surga itu. Jadi kalau orang yang belum sampai mengerti ya. Jadi Yesus naik ke surga itu jelas ada tangga ke surga. Dan tangga itu hanya bisa melalui Yesus. Dan Tuhan mengulangi janjinya kepada Yakub bahwa keturunannya akan diberkati. Meski Yakub belum sepenuhnya sempurna dalam karakternya, Tuhan tetap setia. Ya, Yakub belum penuh karakternya ya. Refleksi bagi kita, bagaimana kita bisa mengingat bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya? Bahwa ketika kita merasa tidak layak, apakah kita berusaha untuk tetap bertumbuh dalam iman meskipun memiliki kelemahan? Nah itu. Berikutnya yang ke-11, kisah Yusuf dan pengampunan. Kejadian bab 37-50. Nah ini cukup panjang diceritakan ya. Renungan bagi kita, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya mengalami penderitaan, namun akhirnya diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang memohon maaf, Yusuf menunjukkan pengampunan dan berkata, "Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Ya. Kejadian bab 50 ayat 20. Refleksi bagi kita, bagaimana kita menanggapi pengkhianatan dan kesakitan yang disebabkan oleh orang lain. Nah, ini ya, inilah penyebab mengapa kita masih menyimpan kebusukan di dalam diri kita dan tidak mau hadir dalam majelis-majelis ini atau pertemuan ini atau bimbingan penyuluhan dan katekese ini. Ya. Kita selalu menanggapi pengkhianatan dan kesakitan yang disebabkan oleh orang lain itu. Apakah kita bisa mengampuni seperti Yusuf dan percaya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi buruk menjadi berkat? Ya. Siapa sih yang mengatakan masuk penjara itu situasi baik? Pasti semuanya situasi buruk. Tapi ketika bapak-bapak masuk di tempat ini, ada berkat yang diberikan Tuhan, yaitu gereja. Gereja ini adalah berkat bagi kita. Lah apa kita harus menghindar? Kan? Nah, kitab Kejadian memberi kita banyak pelajaran tentang penciptaan, hubungan dengan Tuhan, dosa, pengampunan, dan iman. Nah itu. Dalam segala hal Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya, bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa atau menghadapi kesulitan besar. Setiap bagian dari kitab ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih setia, beriman, dan hidup dalam panggilan serta kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kitab Kejadian mengajarkan gitu agar kita setia, lebih setia, dan sangat setia. Lalu kita harus beriman dan hidup dalam panggilan. Hidup dalam panggilan. Akan diadakan ibadat, akan diadakan katekese, ada diadakan pertemuan. Nah, panggilan Tuhan itu dan kasih karunia Tuhan.